Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan saya Simanjuntak Maisa Ristiana dengan NIM 22141011005. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Untuk memenuhi tugas mata kuliah lintas Prodi Literasi Humanistik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi terkait Homo Ludens dan Homo Faber. Adapun pengertian dari Homo Ludens, yaitu manusia sebagai makhluk yang bermain, di mana bermain dianggap sebagai aktivitas yang sangat mendasar dan esensial dalam kehidupan manusia. Bermain bukan sekedar aktivitas untuk mengisi waktu luang atau hiburan, tetapi juga sebuah cara manusia untuk belajar, beradaptasi, serta membangun hubungan sosial dan budaya. Bermain mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan dengan spontanitas, kesenangan, dan tanpa tujuan produktivitas langsung. Dalam konteks ini, bermain dapat berupa kegiatan fisik seperti olahraga, aktivitas kreatif seperti seni, atau bahkan permainan imajinasi yang melibatkan interaksi dengan ide-ide abstrak. Sebaliknya, Homo Faber merupakan manusia sebagai makhluk yang bekerja. Konsep ini menekankan kemampuan manusia untuk memanfaatkan alat, menciptakan sesuatu, dan mengubah lingkungan sekitarnya demi mencapai tujuan tertentu. Homo Faber mempresentasikan sisi manusia yang rasional, produktif, dan terfokus pada hasil yang konkret seperti membangun infrastruktur, menciptakan teknologi atau menghasilkan karya fisik dan intelektual yang berkontribusi pada kemajuan peradaban. Dalam Homo Faber, aktivitas manusia berorientasi pada kebutuhan praktis, penyelesaian masalah, dan pencapaian tujuan jangka panjang. Kedua konsep ini tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang keberadaan manusia. Selanjutnya, saya akan menjabarkan pandangan saya terkait keberadaan kita sebagai manusia yang memiliki kecenderungan untuk bermain. Menurut saya pribadi, sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan alami untuk bermain, karena bermain adalah bagian integral dari cara kita menjalani kehidupan. Bukan hanya sebagai bentuk hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk berkembang. Bermain memberikan kita ruang untuk bereksperimen, menciptakan hal baru, dan belajar tanpa tekanan atau risiko besar. Dalam kehidupan sehari-hari, kecenderungan bermain ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek, mulai dari cara kita menghabiskan waktu luang hingga bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara yang kreatif. Bahkan dalam konteks pekerjaan sekalipun, elemen bermain seringkali hadir, misalnya melalui pendekatan inovatif, gamifikasi, atau strategi kolaboratif yang melibatkan elemen kesenangan. Selain itu, bermain juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan emosional dan mental. Aktivitas yang menyenangkan dapat membantu kita mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan rasa optimisme. Bahkan, memberikan kita kebebasan untuk menjelajahi dunia tanpa beban, menjadikan hidup lebih bermakna melalui pengalaman yang menyenangkan. Namun, kecenderungan untuk bermain ini tidak hanya ada pada aktivitas nyata, tapi juga pada cara kita berinteraksi secara digital, seperti melalui media sosial, permainan daring, atau bahkan bentuk hiburan lainnya. Dan pada akhirnya, keberadaan kita sebagai makhluk yang bermain mencerminkan kebutuhan manusia untuk mengintegrasikan elemen kesenangan ke dalam kehidupan sebagai sarana untuk bertahan hidup, berkembang, dan menemukan makna. Selanjutnya, saya ingin memaparkan konsep diri saya secara karakteristik personal yang menunjukkan bahwa saya sebagai Homo Ludens. Dalam kehidupan saya pribadi, banyak aspek yang mencerminkan bahwa saya adalah seorang Homo Ludens. Salah satu contohnya adalah kegemaran saya terhadap kegiatan yang melibatkan kreativitas, seperti bermain alat musik. Aktivitas ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menjadikan cara untuk mengekspresikan diri dan memahami dunia di sekitar saya. Selain itu, saya sering menikmati permainan strategis atau olahraga yang memberikan tantangan tetapi tetap menghadirkan kesenangan. Aktivitas-aktivitas tersebut membantu saya untuk mengembangkan keterampilan baru, membangun hubungan sosial, dan menghadirkan rasa pencapaian dalam suasana yang santai. Dan di sisi lain, elemen bermain juga saya rasakan dalam cara saya menyelesaikan masalah atau mendekati situasi sulit. Saya cenderung mencari solusi yang kreatif dan tidak konvensional, yang seringkali melibatkan aspek eksplorasi dan eksperimen. Dalam interaksi sosial, saya juga menikmati momen-momen ringan seperti bercanda, bermain kata,
atau membahas ide-ide imajinatif dengan teman-teman sekitar saya. Semua karakteristik ini mencerminkan bahwa elemen bermain bukan hanya bagian dari kegiatan santai, tetapi juga menjadi inti dari cara saya menjalani hidup dan memahami diri sendiri sebagai manusia. Terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana peran dari fungsi kontrol diri terkait keberadaan kita sebagai Homo ludens. Fungsi kontrol diri memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara sifat Homo ludens dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup di dunia nyata. Meskipun bermain adalah elemen esensial dalam hidup, tanpa kontrol diri, kecenderungan untuk bermain dapat menjadi kontraproduktif. Misalnya, terlalu banyak bermain tanpa memperhatikan tanggung jawab dapat mengganggu pekerjaan, hubungan, atau pencapaian tujuan yang lebih besar. Oleh karena itu, kontrol diri diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas bermain dilakukan pada waktu dan porsi yang tepat, tanpa mengorbankan aspek penting lainnya dalam kehidupan. Selain itu, kontrol diri juga membantu kita untuk membatasi bentuk bermain yang mungkin berdampak negatif, seperti kecanduan terhadap permainan daring atau aktivitas lain yang konsumtif. Dengan kontrol diri, kita dapat mengarahkan energi bermain ke arah yang lebih positif dan produktif, seperti menjadikannya alat untuk meningkatkan kreativitas, memperkuat hubungan sosial, atau bahkan mengembangkan keterampilan baru. Fungsi kontrol diri juga berperan dalam menjaga keseimbangan emosional, memastikan bahwa elemen yang bermain tetap menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan justru menjadi gangguan. Demikian pemaparan dari saya, kiranya apa yang sudah saya berikan dapat bermanfaat bagi semua. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni.